Shalom, kembali kita bertemu dalam Thanks God is Monday. Hari ini adalah hari Senin yang keempat setelah kita menjalani 25 hari di tahun yang baru, tahun 2021. Kita akan menjalani hari demi hari di tahun 2021 tanpa kita tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini. Awal tahun ini di Indonesia banyak bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, awan panas, dan lahar gunung, dan juga kecelakaan pesawat. Belum lagi pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Kecil hati kita untuk menjalani tahun ini. Tetapi sebagai orang berpengharapan kepada Tuhan, kita akan menjalani tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memulai pelayanan di usia 30 tahun. Dipercaya kira-kira 3 tahun lamanya hingga kematiannya. Waktu pelayanan yang singkat tapi berpengaruh dapat dirasakan hingga kini. Tuhan Yesus menjadi penyelamat dunia, mempermuliakan Bapa dan menjadi tokoh terbesar sepanjang zaman. Hidup kita menjadi berarti ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita dan pengorbanannya tidak dapat tergantikan oleh apapun. Kita pun tidak dapat membalasnya. Menjalani tahun 2021 merupakan anugerah yang besar, mengingat tanggung jawab yang kian hari kian besar. Hidup kita dituntut tidak hanya berjalan apa adanya, tetapi memiliki hidup yang berkualitas. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah hidup yang maksimal. Hidup yang maksimal dan produktif menjadi target utama. Hari-hari ini tidak lagi cukup untuk berkata, ya seperti biasanya, atau ya apa adanya. Sebab tiap-tiap orang memiliki versi terbaik dari dirinya sendiri. Meski kadang-kadang ukuran terbaik setiap orang berbeda-beda, tetapi juga dapat melakukan yang terbaik. Jika kita melakukan yang terbaik, mengapa hanya melakukan yang biasa-biasa saja? Meneladani kehidupan Tuhan Yesus di bumi yang singkat, namun berkualitas, maksimal dan produktif, di awal tahun yang baru ini, maukah kita sedikit memeriksa kembali dengan sungguh-sungguh, apakah hidup kita ini sudah lebih berkualitas? Dan jika belum, tindakan apa yang hendak kita lakukan untuk meraihnya? Kasih Tuhan dalam kehidupan orang percaya sungguh amat berlimpah. Tuhan mampu mengubah kita dari orang-orang berdosa yang tidak berguna menjadi orang yang berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, untuk membalas kebaikan Tuhan, kita harus mewartakan kebaikan dan kebenaran Tuhan senantiasa. Apa saja yang dapat dan harus kita lakukan agar dapat mewartakan
Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah hidup sesuai panggilan Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan menciptakan setiap kita dengan minat dan talenta yang berbeda-beda. Tujuannya adalah ketika kita dapat menghidupi panggilan Tuhan, dengan perbedaan itu kita akan saling melengkapi dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Selain itu, kita juga dapat mewartakan Tuhan melalui kehidupan yang sesuai panggilan Tuhan. Kualitas hidup Kristen sejati akan dilihat melalui bukti nyata dalam kehidupannya. Sekedar baik, sekedar rajin, sekedar jujur tidaklah cukup, karena orang dunia pun dapat melakukan itu. Tuhan menginginkan hidup kita di atas rata-rata, karena terang akan berfungsi dengan baik jika pelita diletakkan di atas gantang. Hal itu bisa dimaknai jika kehidupan jasmani dan rohani kita tidak melebihi orang lain, terangmu akan sulit untuk dilihat. Mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan untuk hal terkecil sekalipun. Yang kedua, hidup yang makin dewasa. Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuhan menginginkan agar hidup kita semakin berkualitas di dalam Dia. Caranya adalah kita bertumbuh dewasa di dalam kerohanian. Ciri seseorang semakin dewasa rohani dapat dilihat dari kehidupannya yang semakin taat kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengenal Allah, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Baiklah hidup kita seperti anak panah yang ditembakkan tepat sasaran. Bagaimana caranya? Utamakan Tuhan di atas yang lain. Ketika kita bekerja, belajar, berbisnis, atau pekerjaan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam takut akan Tuhan. Maka hasilnya akan menjadi berkat bagi kita semua dan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Ketiga adalah hidup yang berpegang pada kebenaran. Dalam Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota,
menerima pertumbuhannya, dan membangun diri dalam kasih. Hidup kita juga akan semakin berkualitas jika kita hidup berpegang pada kebenaran. Ingatlah bahwa kita adalah surat terbuka bagi Kristus. Jadi, kehidupan kita tidak boleh menjadi batu sandungan, melainkan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hal itu bisa dicapai jika kita senantiasa hidup berpegang kepada kebenaran Allah. Rindukah kita untuk hidup kita sungguh-sungguh dipakai sebagai surat Kristus yang terbuka bagi sesama kita? Milikilah hati yang mau diubahkan dan memberikan diri untuk dikoreksi sesuai kehendak Tuhan. Dan mulailah bersaksi sesederhana yang dapat kita sampaikan mengenai apa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Mari membangun hidup lebih dari sekedar hidup, dengan kehidupan yang berkualitas bagi kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita penuh makna dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Biarlah firman-Mu kali ini mengingatkan kami untuk hidup lebih baik lagi. Hidup berkualitas dengan hidup maksimal, ya Tuhan, dan produktif, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi diri kami maupun bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan. Biarlah kiranya di dalam hidup kami di tahun yang baru ini selalu di dalam penyertaan dan berkat-Mu menyertai kami. Amin.